Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, qira'at hadhihi surati, membaca surat Yasin ini, fa inna fiha, sebab sesungguhnya di dalam surat Yasin khasa'isa kasiratan, terdapat keistimewaan-keistimewaan yang berlimpah. Memperbanyak bacaan surat Yasin adalah salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka tak heran jika sebagian besar umat Islam, terutama di Indonesia, banyak yang melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang selalu membaca surat Yasin tiap hari, ada yang tiap malam Jumat, ada juga yang membacanya ketika menghadapi momen-momen tertentu, misalnya ketika mengisi rumah baru, atau ketika ada yang meninggal dibacakan Yasin, dengan harapan semoga Allah mengampuni dosa kita dan dosa orang yang telah meninggal dengan sebab keberkahan surah Yasin ini. Atau ada juga yang membaca surah Yasin ketika mendapatkan musibah, dengan harapan ketika dibacakan surah Yasin ini semoga Allah memberikan kesabaran dan segera memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan ini. Atau ada juga umat Islam yang membaca surat Yasin ini ketika mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kenikmatan yang besar, misalnya ketika naik pangkat atau ketika berhasil mencapai cita-cita, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan semoga dengan dibacakan surah Yasin ini Allah menambahkan rizki yang telah diberikan kepada kita, dan semoga Allah membimbing kita agar kita bisa menggunakan rizki di jalan yang Allah ridhoi. Membaca surah Yasin di momen-momen seperti itu atau di momen-momen tertentu itu sama sekali tidak dilarang dan bukan termasuk bid'ah dolalah sebagaimana yang sering dikatakan oleh beberapa gelintir orang akhir-akhir ini. Justru memperbanyak membaca surah Yasin ini dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintah kepada umatnya kecuali dalam perintah itu terdapat kebaikan dan keuntungan bagi umatnya. Salah satu keuntungan bagi umatnya yaitu dengan membaca surat Yasin ini khasa'isa katsiran, terdapat keistimewaan yang sangat banyak. Mengingat banyaknya hadis-hadis yang membicarakan keutamaan surat Yasin ini, hatta qila, sampai-sampai dikatakan oleh suatu pendapat atau oleh sebagian ulama, fi syarhi hadal hadis, dalam memberikan penjelasan hadis ini, innal ja'i'a, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha, apabila ia membaca surah Yasin ini, bihuduril qalbi, dengan menghadirkan hati, konsentrasi penuh, menghayati tiap ayat, menghayati tiap makna yang terkandung dalam surah Yasin ini, asba'ahullahu min fadlihi, maka Allah akan mengenyangkan orang yang lapar tersebut dengan sebab karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Catat baik-baik. Jika benar kita ingin mendapatkan khasiat-khasiat atau keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam surah Yasin ini, membacanya harus dengan bihuduril qalbi, membacanya dengan tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan tentunya harus memahami ayat-ayat yang terdapat dalam surah Yasin ini, agar kita bisa menghayati tiap kalimat, tiap kata yang terdapat di dalam surat Yasin. Jika kita sudah mampu menghayati dan memahami kandungan dalam surat Yasin, maka selanjutnya kita harus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah melalui surah Yasin ini, dan kita harus menjauhi semua larangan yang Allah larang melalui surat Yasin ini. Ketika kita sudah mampu berbuat demikian, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam surah Yasin ini. Wa in qara'aha, dan jika dibacakan surat Yasin, al-khaifu, oleh orang yang sedang ketakutan, adhaballahu ta'ala, maka Allah akan menghilangkan huznahu, kesusahannya, kesedihannya, wa khaufahu, dan segala ketakutannya. Wa in qara'aha, dan jika surat Yasin dibaca, al-faqiru, oleh orang yang fakir, khalasa min dainihi, niscaya Allah akan membebaskan dari hutang-hutangnya. Wa idza qara'aha, dan jika surat Yasin dibaca, dzul hajati, oleh orang yang memiliki cita-cita atau orang yang memiliki kepentingan, keinginan, qadallahu ta'ala, maka Allah akan memenuhi hajatahu, keinginan orang tersebut. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang telah membaca surat Yasin bis subhi, di waktu subuh atau di waktu pagi, yakunu fi amanillahi ta'ala, maka ada orang tersebut berada di dalam penjagaan, pengamanan Allah Subhanahu wa ta'ala ilal masai, sampai sore hari. Wa fi ayyi baldatin, dan di negeri atau wilayah atau kampung kota mana saja, idza tuliyat, apabila dibacakan surat Yasin, au fussirat, atau dijelaskan surat Yasin, rafa'allahu ta'ala, maka Allah akan menghilangkan anhum, dari penduduk negeri tersebut atau penduduk kampung tersebut, al-bala'a, berbagai bencana, wal qahta, dan paceklik, wal ghala'a, dan akan diangkat dari melambungnya harga-harga sampai kita tidak mampu membelinya, wa ta'una, dan akan dihilangkan dari penyakit ta'un, wal waba'a, dan wabah, wal marada, dan penyakit-penyakit yang lainnya, bihurmatiha, dengan sebab kemuliaan surah Yasin ini. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surat Yasin fil laili, di waktu malam hari, yakunu, maka ada ahluhu, keluarga orang tersebut, fi amanillahi ta'ala, berada di dalam pengamanan Allah Subhanahu wa ta'ala, ila subhi, sampai waktu pagi atau waktu subuh. Wa idza quri'at, dan apabila dibacakan surah Yasin,
ala mayyiti, kepada orang yang sudah meninggal, khuffifat anhu adabul qabri, maka akan diringankan dari mayit tersebut siksaan kuburnya. In kana min ahlil adabi, jika mayit tersebut termasuk ahli atau termasuk orang-orang yang disiksa. Wa illa, dan jika mayit tersebut bukan golongan orang yang disiksa, fatakunu, maka ada mayit tersebut fi ruhihi, di dalam ruhnya, warahatihi, dan kenyamanan, ziyadatun, sebagai tambahan. Jadi jika ada orang yang meninggal kemudian kita bacakan surat Yasin, maka mayit tersebut akan diringankan siksa kuburnya. Dan jika mayit tersebut orang soleh sehingga bukan termasuk orang yang disiksa dalam kubur, maka kenikmatannya di dalam kubur akan ditambah berkat dibacakannya surat Yasin ini. Li'annal qabra, karena sesungguhnya kuburan itu raudatun, taman, min riyadil jinani, dari taman-taman surga, au hufratun min hufarin niron, atau suatu jurang dari jurang-jurang neraka. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa khasiat atau keistimewaan yang terdapat dalam surat Yasin yang saya kutip dari kitab tafsir surah Yasin yang disusun oleh Syekh Hamamizadah rahimahullahu ta'ala, amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat merasakan khasiat dan keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam surat Yasin ini, sebagaimana Allah telah memberikan keutamaan dan keistimewaan surat Yasin ini kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.